Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Renang Sampurno dengan NIM 15016190044. Dan di video kali ini saya akan menonton video sekaligus meresum video praktikum dari abang-abang tingkat yang sudah melakukan praktikum dari Jobsit 3 mesin DC, yaitu tentang percobaan generator DC seri. Dan sekaligus pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum mesin listrik 1. Oke, sebelum menonton videonya atau meresum videonya, kita membacakan terlebih dahulu apa saja yang harus disiapkan dan apa saja yang harus dilakukan gitu ketika melakukan praktikum Jobsit 3 ini mengenai percobaan generator DC seri. Oke. Yang pertama-tama itu ada dasar teorinya terlebih dahulu ya. Di sini juga ada gambar dari generator DC seri. Nah, seperti ini. Lalu, kita kelupaan ada tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini sendiri itu mahasiswa terampil dalam menjalankan generator DC seri. Dan mahasiswa terampil juga melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator DC seri. Oke, di sini ada gambarnya atau ada generator DC serinya. Dan dari dasar teori ini adalah dari generator DC seri ini, yaitu pada keadaan tanpa beban, tidak ada arus medan yang mengalir, sehingga VL-nya itu kecil. Jadi sesuai dengan keberadaan flux, ketika beban meningkat, maka arus medan pun meningkat, sehingga EA juga meningkat dengan cepat. Begitu pula dengan IA atau RA plus RS. Tetapi pada awalnya peningkatan EA lebih cepat daripada jatuhnya tegangan, sehingga menyebabkan VL-nya itu pun meningkat. Dan di sini juga ada gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya seperti ini. Ini generator DC serinya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada alat dan bahan yang harus kita siapkan dalam praktikum Jobsit 3 ini, yaitu tentu saja ada generator DC seri, ada motor penggerak, ada multimeter, ada miliamperemeter, ada voltmeter, alat penghubung secukupnya, dan sumber tegangan yang dapat diatur atau regulator. Lalu ada keselamatan kerja yang harus kita utamakan juga agar proses praktikum juga berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu yang pertama, guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembaca mendekati skala penuh, guna keamanan, pastikan posisi power supply pada posisi minimum sebelum dinyalakan. Lalu persilakan rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten sebelum diberi sumber tegangan. Nah, lalu ada langkah kerjanya untuk melakukan praktikum generator DC seri ini. Jadi yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, tentu saja. Lalu buatlah rangkaian pada mesin penggerak dengan menggunakan motor DC. Rangkailah bagian generator sesuai dengan gambar rangkaian. Lalu ada jalankan motor penggerak dan atur putaran pada putaran 0 atau N sama dengan konstan. N itu sama dengan konstan. Lalu ukur arus dan tegangan beban, kemudian naikkan tahanan beban secara bertahap dan lakukan untuk 10 kali pengukuran. Oke, dari tadi Jobsit 1, Jobsit 2, dan Jobsit 3 ini kita harus melakukan 10 kali agar ada perbedaan di antara percobaan 1 sampai percobaan 10. Kita mendapatkan berapa aja sih nilai yang kita dapatkan selama 10 kali percobaan gitu. Lalu turunkan kembali beban, kemudian hentikan motor penggerak, bereskan peralatan dan kembalikan pada tempatnya, dan rekaman buat grafik. Oke, setelah sudah saya bacakan tadi dasar teori, keselamatan kerja, langkah-langkah kerja, lalu alat dan bahan, kita langsung mengisi data hasil yang kita dapatkan setelah melakukan praktikum. Ya, kita di sini ada pengamatan sampai 10, lalu kita ada arus bebannya berapa dan tegangan terminal yang dapatkan berapa. Ini satuannya ampere, ini satuannya volt. Lalu setelah sudah melakukan data, kita harus langsung menjawab pertanyaan yang ada di Jobsit 3 ini. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa akibatnya jika pada motor penggerak kita balik putarannya, lalu buatlah grafik dan kesimpulan dari percobaan Jobsit 3. Oke, setelah sudah selesai bacakan, kita langsung menonton apa yang dilakukan abang-abang tingkat ini mengenai praktikum Jobsit 3 tentang generator seri. Langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kita sekalian resum, sekalian mempelajari generator dari seri Jobsit 3 ya. Efraim Manik, Rizky Gibran, astronot ya guys ya. Taufik Rahman Shah. Sebelum memulai praktek, kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ini kita harus menjelaskan alat dan bahannya dulu agar kita tahu apa saja yang harus disiapkan gitu kan. Sekarang power supply DC, berpenggerak, ada tahanan atau rheostat. Nah, sebentar. Nih di sini ini kan ada 2 bentukannya rheostat. Ini agak pendek dan besar, dan ini kecil dan panjang. Nah, ini tahanan rheostat A, dan ini kita sebut tahanan rheostat B. Kita lanjut.
ada multimeter dan miliampere meter, alat penghubung, konektor. Nah, langsung kita mulai ke percobaannya. Sekarang kita akan menghubungkan power supply DC dengan DC kompor motor. Nah, ini dihubungkan power supply DC dengan penggerak motor. Kita harus memperhatikan kabel-kabel apa saja yang harus disambungkan. Power supply Nah, positif dari power supply dengan pin dengan armatur A2 yang bawah. Nah, ini pasti dia ada tulisannya itu A2. Jadi kita jangan sampai salah. Kita Lalu negatif benar dari power supply mengetahui. Nah, negatif dari power supply ya, kita pin seri D2 bawah. Nah, D2 yang bawah. Lalu kita sambungkan armatur atas Armatur yang atas atau A1 dengan pin seri D1 atas. Bukan bawah itu D2 atau D1. Selanjutnya hubungkan A1 dengan D2. Kita hubungkan A1 dengan D2. Kemudian D1 sambungkan dengan resistor. Nah, D1 dengan restart 2. Nah, yang tadi saya bilang restart yang agak lurus dan panjang kita sebut dengan restart B atau restart 2 juga boleh. Lalu A2 A2-nya hubungkan dengan di motor penggerak multimeter. dengan multimeter yang warna hitam. Dan multimeter yang satu lagi Multimeter yang analog ya, digital sorry. hubungkan ke A2 A2 di prop merah ke pin D1. dan D1. Nah, Selanjutnya kita hubungkan dari ampere meter ke resistor 1. Jadi kita hubungkan dari ampere meter yang merah ke restart 1. Nah, ini restart 1 yang agak besar dan pendek. Lalu dari resistor 1 ke resistor 2. Nah, restart 1 ke restart 2. Berikutnya adalah kita nyalakan voltmeter dan ampermeter. Nah, kita nyalakan voltmeter dan ampere meter. Voltmeter Nah, dia jangan lupa ini diatur ke volt DC, dan kalau ampermeter itu kita skala 25 pindahkan ke skala ke Berikutnya kita nyalakan 2,5. power supply. Nah, kita hidupkan power supply. Nah, sebelum dihidupkan power supply itu tadi kita sempat baca ya, kalau misalnya harus dalam keadaan minimum, tidak boleh diotak-atik terlebih dahulu. Dan memencet tombol power. Kita Kita nyalakan atur ya. tegangan dan arus. Nah, di sini bisa kita atur tegangan Sampai volt dan motor arusnya sampai motor itu Usahakan bekerja batas maksimal itu di 20 volt. Tadi motor itu menyala di 20 volt. Nah, ada suara motor. Kalau di sini kedengaran nggak tahu ya, kalau tadi recordnya kedengaran atau cukup kencang sih, cukup kencang kedengaran motor. Nah, seperti seri ya, beda dengan Kita pesan tadi. mengukur ampere dengan menggunakan ampere meter Nah, dengan sudah menggeser melakukan resisten pengambilan data. Nah, Kemudian? seperti tadi di basis 2 itu restart yang B itu melakukan 10 kali percobaan dengan geser-geser untuk mendapatkan nilai dari ampere. ampere meter menggunakan skala 25 mA 25 mA ampere. dan menunjukkan nilai 75 ampere. Dan voltmeternya 1,15 volt. 15. Dan kita menggeser lagi resistornya Geser lagi. dan nilai ampernya 76 76 ampere naik 1,16 dengan volt 1,16 volt. volt. Setelah selesai mengukur, kita sudahi praktikum dengan mematikan power supply. Nah, tadi itu kan hanya beberapa kali doang. Kita harus melakukan sebanyak 10 kali untuk mendapatkan nilai sebanyak 10 kali juga. Nah, setelah sudah melakukan itu, jangan lupa untuk mematikan power supply, tetapi sebelum dimatikan kita harus meminimumkan dulu Kita turunkan skala sampai 0. Lalu kita turunkan voltage juga, dan motor pun berhenti. Nah, Setelah itu kita tadi pas belum dimatiin tuh motor masih nyala. Ketika dimatiin, sudah diminimumkan, motor langsung berhenti. matikan tombol power. Langsung dimatikan. Sekian praktikum dari kami kelompok 5. Oke. Itu adalah praktikum langsung yang dilakukan oleh abang-abang tingkat
mengenai Jobsit 3 itu tentang generator DC seri. Lalu kita bisa lihat hasil yang didapatkan dari yang tadi melakukan 10 kali percobaan gitu. Bisa kita lihat di sini ya, ini kita bisa lihat arus beban dan tegangan terminalnya, itu percobaan sampai ke percobaan 10. Lalu di sini ada percobaan pertama dari arus bebannya 49, 22,2, terus ada 44, ada 40,5, 38,75, 36,5, 42,5, 45, 52 dan 50. Lalu di tegangan terminalnya itu ada 3, 1,7, 1,5, 1,5, 1,3, 1,4, 1,5, 1,3, 1,4 dan percobaan terakhir 1,4. Oke, setelah sudah mendapatkan datanya, kita langsung menjawab beberapa pertanyaan yang ada dari Jobsit 3 ini, yaitu ini. Apa akibatnya jika pada motor penggerak kita balik putarannya? Lalu kita bisa mendapatkan jawabannya, yaitu jika pada motor penggerak kita balik putarannya, itu sambungannya itu akan terlihat rumit. Jadi karena kutub yang digunakan itu tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan dari Jobsit 3 tadi, yang dasar teori kita yang awal sudah dijelaskan atau sudah dibacakan. Jadi analisanya itu biasanya kutub magnet memang diperbanyak agar putarannya itu lebih lembut. Nah, lalu dampak yang kedua itu akan berpengaruh dalam hal berkurangnya torsi. Lalu yang ketiga, sambungan keluar atau outputnya itu jumlahnya akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan teori. Jadi apa yang kita dapatkan itu sangat jauh sekali dengan seharusnya gitu. Seharusnya yang dari teori Jobsit 3. Lalu ada grafiknya itu seperti ini kurang lebih yang didapatkan dari kelompok awal tadi. Nah, seperti ini. Kayak ada penurunan. Lalu ini pengamatan mungkin sudah beberapa pengamatan ke 1 sampai 10 ya. Di 1 dia turun, ke percobaan kedua turun, ketiga dia naik, lalu ada sedikit penurunan lagi, tetapi dari ke percobaan kelima sampai percobaan ke-10 itu sudah langsung naik. Nah, di sini ada tegangan terminalnya. Kalau tegangan terminal ini kan arus beban, ini tegangan terminal. Kalau tegangan bedanya dengan arus beban, kalau tegangan terminal dia akan sedikit turun, dia lebih turun nih, berbeda dengan yang arus beban tadi. Oke, lalu grafiknya sudah seperti ini dan ada kesimpulan dari praktikum Jobsit 3 ini. Apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan teorinya, hubungan torsi dengan putaran pada motor DC baik pada berbeban turun maupun berbeban naik itu memiliki perbandingan terbalik. Lalu yang kedua ada regulator merupakan sumber tegangan yang dapat diatur. Ada 3 bagian utama dalam penyarah gelombang pada suatu power supply, yaitu penurun tegangan atau transformer, penyarah gelombang atau receiver, dan yang terakhir ada filter atau kapasitor. Yang terakhir ada yang kesimpulan terakhir itu adalah yang dimaksud tahanan jangkar adalah tahanan yang berguna sebagai pengendali kecepatan motor. Tahanan kumparan adalah listrik pada kumparan yang akan menimbulkan panas bila kumparan tersebut dialiri arus. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari praktikum Jobsit 3 ini mengenai generator DC seri, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atau segitu saja resume yang bisa saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.